anak itu mengalami banyak masalah. Setiap minum susu, susunya keluar di kuping, di hidung, di mata. Ya saya nggak pernah ketemuin orang AIDS, saya ketemu orang AIDS. Mati di tangan saya. Dan itu matinya sudah mengerikan. Sampailah saya ketemu, kalau anak yang HIV yang saya bilang mukanya udah nanas semua, bahkan di kursi itu meninggalkan darah dan nanah. Ini anak-anak gereja loh Bu. Dari kecil sekolah minggu, besar dia ngajar sekolah minggu, dia main tamborin, dia usher, dia kolektan. Kecewa sama orang tua selingkuh, orang tua DPO, hidup ini nggak tahu mau kemana, mungkin gereja belum bisa jadi jawaban, dia lari ke narkoba. Halo, shalom, apa kabar buat para GMCC berdampak yang ada di luar sana? Dan hari ini saya mau memperkenalkan seorang narasumber dan jauh asalnya gitu ya, dan mau datang ke tempat ini atau di GMCC untuk syuting dan bisa bercerita dan berkisah tentang kehidupannya bersama-sama dengan Tuhan. Apa saja yang dialamin, seru banget. Siapa dia? Halo Ibu. Halo, selamat pagi, shalom semuanya. Ibu Ruth Alfonsina. Iya. Oke, panggilannya Ibu Ruth aja ya? Iya, Ibu Ruth aja. Oke. Terima kasih Bu Nelly. Saya punya suami satu ya. Iya, jangan lebih ya. Jangan lebih. Anak saya 2, umurnya 33 tahun dan 23 tahun. Oh, oke. Ya. Terus? Saya memulai pelayanan ini sebenarnya dimulai dari Deborah Ministry tahun 96. Oke. Tapi 3 tahun di bawah tahun 96 saya itu ketemu dengan Pastor Amos dan juga Pastor Indri Gautama. Oke. Saya bertobat lewat Pastor Indri dan saya di coaching oleh Pastor Amos di Aratam. Akhirnya ya saya mengambil satu keputusan bahwa tahun 96 itu saya dikirim dari gereja kami untuk pelayanan misi ke pedalaman perbatasan Kalimantan Timur dan Tengah. Oh, langsung jauh ya Bu? Jauh. Kenapa saya bilang perbatasan? Karena itu bedanya 7 jam aja. Tempat saya melayani, kampung itu namanya Danum Paroi. Gereja mengirim saya dengan 3 teman, jadi kami ada 4 orang, itu untuk gantian. Nanti kalau 2 di pedalaman, 2 naik ke kota. Di usia berapa itu Bu? Usia baru 30-an. Kurang lebih 4 tahun lah saya berada di sana dengan pelayanan yang luar biasa mengagetkan. Karena tidak pernah saya berada di situasi seperti itu. Tidak pernah membayangkan. Tidak pernah membayangkan, dan saya sempat nangis mau pengen pulang karena perjalanannya 2 hari. 1 malam setengah deh perjalanannya, hampir 2 malam lewat kapal kayu. Dan kapal kayu itu kalau dia penuh, penumpang di bawah, hewan di atas. Oh. Jadi kalau penuh saya naik ke atas. Saya tidur dengan hewan, Bu. Oke. Saya lahir baru tuh umur 16 tahun, Bu Nelly. Oke. Nah, waktu saya lahir baru saya masih di kampung ya, karena ibu saya orang Manado, bapak saya orang Ambon. Nah, ini dia aslinya. Nah, jadi saya lahir baru umur 16, itu saya nggak disuruh baptis itu. Saya lihat orang aja, saya lihat teman saya tergerak otomatis langsung gitu. Saya ke gereja dan saya hampir 4 tahun baru dikasih anak sama Tuhan. Jadi kosongnya lama. Nah, ketika jalan 4 tahun saya punya anak 1. Anak itu mengalami banyak masalah. Setiap minum susu, susunya keluar di kuping, di hidung, di mata. Oh ya? Ya. Saya juga tidak mengerti itu apa, karena pada saat itu saya belum dilayani pertobatan lagi, walaupun saya sudah pernah baptis 16 tahun. Oke. Nah, jadi dibawa ke gereja. Umur berapa anak itu waktu itu? Bayi 2 bulan. Oke. Iya, dibawa ke gereja, didoain sama pendeta. Akhirnya anak ini mulai pelan-pelan tidak lagi seperti itu. Nah, suami saya mulai tanya, kok bisa berhenti? Ini kok ada apa gitu ya? Iya. Tapi ya setelah saya mengerti di dalam pelayanan, ya ternyata kita hidup dalam kutuk pada saat itu. Iya. Dan datang ke pendeta untuk didoakan anak pendeta itu. gereja yang lama. Oke. Pendeta yang gereja lama didoakan. Setelah itu pelan-pelan mulai pulih anak saya. Habis itu 11 tahun kemudian saya punya anak yang kedua. 11 tahun kemudian. Iya. 10 tahun 3 bulan, maaf. 10 tahun 3 bulan hamil. Berarti Iya. jaraknya jauh juga ya sama jauh anak yang pertama jaraknya ya? dari kakak ke adik. Tahun 2002 saya tuh baca buletin itu tentang aborsi, bayi-bayi yang diaborsi. Jadi ada orang-orang yang diperkosa, orang-orang yang ini kok bayinya tidak boleh diaborsi. Saya tertarik. Nah, jadi saya lagi ngatur-ngatur buku di rak, tiba-tiba saya ketemukan buletin itu. Saya juga lupa itu dari mana. Nah, terus saya dapat buletin itu, saya kok tertarik gitu loh. Terus saya gabung.
Saya cari nomor telepon, saya gabung. Semakin saya gabung, wah lebih menarik nih. Itu yayasan? Pada saat saya gabung belum yayasan. Komunitas? Masih jejaring ya, Okay. sorry. Waktu saya gabung masih jejaring. Nah, jadi masih jejaring itu saya cari kenapa ini kok nggak ada badan hukum. Nah, pada saat kita ada di dalam jejaring ternyata sudah mulai banyak dokter gabung di situ. Nah, kalau sudah dokter yang gabung dia tidak mau kalau tidak ada badan hukum. Oke. Nah, singkatnya tahun 2005 kami memutuskan buat badan hukum di Jogja. Oke. Badan hukumnya di bawah HAM, Hak Asasi Manusia. Tetapi play di lapangannya Yayasan Pro-Life ini adalah sebenarnya misi. Oke. Gitu. Jadi masih nyambung dengan Deborah Ministry. Apa yang dilakukan di sana, Ibu? Banyak, lebih danger, Bu. Iya. Karena Contohnya apa? ya saya nggak pernah ketemuin orang AIDS, saya ketemu orang AIDS. Orang AIDS? AIDS. Oke. Mati di tangan saya. Gitu. Dan itu matinya sudah mengerikan. Ini udah nanah semua nanah, kemaluan udah nanah. Gitu. Base campnya ada di Jogja? Tidak, itu pembuatan badan hukum aja. Oke. Pusatnya di Jakarta. Kalau Pusatnya Yayasan di Pro-Life Jakarta. Jakarta Timur, tepatnya di Klinik Talitakum, sekretariat kami. Yayasan Genta Pro-Life? Pro-Life Indonesia. Oke, jadi mereka ketuanya menangani- Dr. Stephanie Pangau. Mereka menangani? Kalau di daerah, di tempat saya yang saya handle karena saya ketuanya kan. Nah, yang saya handle itu saya melayaninya dari segala lini. Jadi contoh bangun hubungan dulu nih. Nah, jadi saya punya cara begitu, bangun hubungan tiba-tiba dia bilang begini, "Ya Bu, saya ada masalah. Kenapa? Anak saya HIV." "Oh ya?" Masuk di kita punya pelayanan kan ini. Ya udah, saya bilang, "Rumahnya di mana?" "Saya datengin, Bu." Bukan mereka yang datengin saya datengin. Gitu. Nah, di situ saya bisa tahu langsung di lapangan kasusnya sudah sejauh mana. Gitu. Nah, akhirnya sampailah saya ketemu kalau anak yang HIV yang saya bilang mukanya udah nanah semua, bahkan di kursi itu meninggalkan darah dan nanah, itu anak umur 19 tahun. Nah, ini anak-anak gereja loh, Bu. Dari kecil sekolah minggu, besar dia ngajar sekolah minggu, dia main tamborin, dia usher, dia kolektan. Tapi setelah kita cari tahu, kecewa sama orang tua selingkuh, orang tua DPO, hidup ini tidak tahu mau kemana, mungkin gereja belum bisa jadi jawaban. Oke. Dia lari ke narkoba. Narkoba, tukar jarum suntik, disitulah penularan HIV/AIDS-nya. Oke. Nah, dari 16 didiagnosa dia sudah HIV stadium akhir, 16 tahun. Jadi dia melewati 3 tahun. Tahun ketiga terakhir dia ketemu saya hanya 3 minggu. Saya layani pelepasan. Saya ditanya sama tim saya begini, "Ibu, ini ada orang dia penyakit, dia nggak bilang AIDS sama saya, tapi ibu boleh nggak kalau layani dia?" "Oh boleh, kan ini di luar dari yang saya lihat aslinya," gitu. "Jadi mau dibawa kemana, Bu?" Ada sekretariat yang satu lagi di di apotek, ada sekretariat yang di rumah saya. Saya bilang bawa aja ke rumah saya. Karena ini kan privacy ya. Oke. Ketika dia buka semua bajunya dengan tangannya udah tutup sini semua, ketika dia buka ternyata di luar dari ekspektasi saya. Itu nanah semua. Terus saya tanya, dan Tuhan kasih saya hikmat untuk tanya sama dia, "Sudah berapa lama kamu mengalami ini?" Nangis dia. Dia nangis, akhirnya dia pelepasan sendiri di situ, Bu. Ya, tapi tetap saya men-touch dia kan, nyentuh dia. Namanya saya mau tumpang tangan. Iya. Ya udah saya tumpang tangan, saya layani dia pelepasan. Roh Kudus bilang sama saya, "Dia bentar lagi aku bawa pulang." Ya, 3 minggu. Nah, setelah saya ada rakernas di sini, saya datang ke sini, pulang, saya masih di bandara, Pak RT telepon saya, "Ibu Pro-Life, ini anak yang ibu layani udah meninggal, segera dikebumikan. Kami jijik karena nanti lalatnya yang menghinggap itu akan menularkan ke warga kami," kata Pak RT. Nah, nggak ada gereja mau, nggak ada, Bu. Dan akhirnya saya ambil teman saya, kebetulan pada saat itu dia ada di satu gereja tapi dia belum terlalu full timer ya. Saya bilang, "Kamu tolong deh layani ibadah pemakaman ya, nanti dengan saya, tapi kamu imam kita, kamu layani ibadah pemakaman." Ya udah, nggak ada yang datang, nggak ada, Bu. Tetangga warga nggak mau, karena kan pemahaman mereka tentang penularan HIV/AIDS itu keliru. Iya. Karena penularan Banyak kan yang lewat keliru. darah, lewat cairan, Iya. bukan lewat bersentuhan. Lalat hinggap nggak apa-apa, nggak akan nular ke kita kok.
Ya karena edukasinya nggak ada Pak RT kan. Betul. Jadi akhirnya saya dengan teman saya yang layani. Layani. Dan Berat anak juga ini ya? sudah cukup jadi PSK. Tapi dia udah 16 tahun jadi PSK, Bu. Dia jual diri gitu ya. Terus tetangganya bilang begini, ibu percaya nggak? Sebelum dia mati, dia juga masih layani tamu loh. Oke. Sedih banget. Iya, ngeri kan? Nah, di situ membuat saya pribadi semakin gencar untuk HIV/AIDS. Karena hati-hati, mengerikan. Karena ini kan istilahnya killer ya, yang tersembunyi, yang nggak bisa dilihat langsung dengan mata. Betul. Gitu loh. Ketika ada satu pria aja keliru gitu ya, mencoba untuk keluar begitu, dan nggak tahu ini modelnya seperti apa. Dia sudah nanah dan darah. Dan saya tanya akhirnya sama dia, betul? Dia bilang saya masih layani orang, Bu. Saya tanya sama anak ini. Di situ maka saya layani dia pelepasan. Oke. Gitu. Dan meninggal 3 Tiga minggu minggu kemudian. kemudian. Nah, ada lagi pasien AIDS yang lain yang 6, tapi mereka nggak meninggal, mengalami mujizat ya, sembuh total. HIV itu jadi bisa sembuh ya, Bu? Sebenarnya nggak bisa kalau dokter bilang. Oke. Tunggu, sorry, kita bedain. HIV beda sama AIDS. HIV itu gejala. HIV itu gejala. Nah, kalau AIDS sudah kasus. Jadi yang AIDS itu udah nggak AIDS. bisa sembuh. AIDS Itu yang nggak bisa sembuh. iya. HIV masih bisa sembuh. Kalau HIV masih bisa, bukan sembuh ya. Kalau menurut dokter, itu virusnya seperti dibikin pingsan. Virusnya, oke. Pingsan kan bukan berarti mati. Iya. Jadi nggak akan mati. Tapi dia akan Pingsan. bergantung sama obat kah? Iya. Terus seumur hidup. HIV iya. itu Iya. bergantung sama obat. Sama obat. Kalau enggak, mereka AIDS itu, Bu. Iya. Udah kayak. Nah, kalau yang saya layani lebih banyak AIDS, bukan HIV lagi. Udah jadi AIDS, udah sudah kasus. udah Udah stadium di atas akhir, ya, lanjut stadium ke akhir akhir. ya. Oke. Gitu. Wow. Ibu, saya mau tanya ya. Iya. Kan memang kadang-kadang kan orang-orang LGBT atau yang kena HIV itu kadang-kadang nggak mau jujur juga karena mereka takut ditolak gitu ya. Iya. Bagaimana caranya maksudnya gereja menanggapi hal ini sehingga kita bisa menerima mereka dengan baik, Bu? Boleh nggak? Tentu gereja kalau secara langsung untuk tahu mereka sudah terinfeksi HIV atau mungkin yang LGBT tentu tidak secepat itu untuk Betul. tahu. Biasanya lewat pelayanan kami di Pro-Life, dan karena saya dipercayakan Tuhan ya untuk melayani secara profetik. Jadi itu kadang secara audible saya tahu. Jadi pengalaman Ibu secara profetik ya, Ibu, Iya, Tuhan jadi sampaikan. saya ketika saya bilang habis seminar nih, umpamanya kita habis seminar tentang HIV/AIDS, tentang LGBT, saya bilang kita berdoa. Itu saya dapat waktu itu 1.500 anak di Palu. Kita bikin itu youth dari SMP sampai perguruan tinggi. Oke. Itu kita mengalami seminar LGBT itu mengalami itu di luar dari yang perkiraan kami, karena panitianya cuma 100. Jadi anak 1.500 ini rame-rame manifest, itu siapa yang mau doain, Bu? Ya karena ketika saya bawa, rupanya ada kalimat yang titik di mana setelah habis seminar saya doa. Oke. Saya bilang, kamu luka kan? Seperti saya juga bawa di Bogor 260 anak, kamu luka. Makanya kamu lari ke sini. Di situ udah manifest sendiri ya. 1.500 siapa mau pegang, Bu? Nggak bisa. Iya. Ya udah, kita biarin aja dia manifest sendiri, habis itu dia berdiri lagi sendiri. Ketika dia tahu mungkin ini udah kelar, teriak, dia teriak, Yesus ampuni saya, Yesus. Nah itu biasanya saya temukan kalau seminar secara umum. Nah kalau seminar secara umum biasanya ada yang, Bu boleh minta nomor telepon. Nah, Baru mau mengakui. Mau konseling. Pertama konseling, nanti konselingnya dia bilang itu teman saya. Ketika saya baca konselingnya, Roh Kudus bilang ini bukan teman dia, itu dia. Saya panggil, boleh nggak kita ketemu di satu tempat? Oh iya, Bu. Biasanya saya kalau ketemu di tempat makan, itu kan ringan. Ya, santai. Kita ajak makan dulu nih. Saya kan punya cara tuh gitu, ambil hatinya dulu, dapat hatinya. Jadi saya makan, baru saya ajak ngobrol sama dia. Udah berapa lama kena? Kok Ibu tahu? Kan itu teman saya atau kamu. Tapi saya nggak kasih muka ini. Saya sebagai ibu ya, saya seperti saya lagi ngomong sama anak saya gitu. Walaupun dia udah salah, jangan kita hakimi gitu. Jadi pelayanan ini juga tidak menghakimi mereka. Welcome, sekalipun rusaknya kayak apa. Karena Tuhan juga seperti itu ya. Seperti itu. Tuhan ajar saya, gembala-gembala. Justru mereka itu yang mewarisi kerajaan sorga loh. Iya. Jangan dibuang, jangan diabaikan. Bila perlu cari mereka. Saya cari door to door sampai ke rumah, Bu.
Setelah mereka datang ke ibu, terus ibu apakah mencari tahu gembalanya? Karena kan mereka belum Cari tentu mau tahu. terbuka ya. Tapi maaf kata, minta maaf sekali lagi bagi mungkin gembala-gembala yang nonton, minta maaf. Tapi faktanya ya mereka tidak mau menolak. Dari gembalanya, dari gereja Mereka setempat. tidak bersedia untuk melayani dia. Jadi berkali-kali ibu juga ada coba ya untuk Saya kan mengembalikan. tahu gereja-gereja, Bu. Oke. Saya masuk di dalam kegiatan gereja-gereja sebalikpapan, sekaltim, tak ada saya. Oke. Jadi saya tahu ini, saya tanya dari gereja mana gitu, supaya di Pro Life ini yayasan ya, bukan gereja gitu loh. Saya bilang terus terang sama dia, oh iya Bu, dari ini gitu. Oh saya hubungin Oke. gembalanya. Oh itu memang gitu Bu, memang dia biasa suka banyak laki-laki gitu. Saya pikir itu bukan jawaban. Betul. Seorang gembala nggak bisa kita ngomong gitu. Iya, harus dikasihi. Harusnya kita panggil, yuk kita ngomong, ajak Betul. bicara empat mata. Iya. Persoalannya apa? Kadang-kadang saya melayani PSK saya tanya persoalan ekonomi kamu apa? Ya udah, dia udah nangis. Ya ternyata manusia tuh harus disentuh. Betul. Dengan kasihnya Bapa. Betul. Jadi pelayanan ini pelayanan kasih Bapa. Hanya Bapa yang bisa nerima orang kotor, orang rusak, orang LGBT, orang udah dibuang dari rumah sakit, tinggal tunggu take off, tapi hampir hari ini hidup. Ya, Gitu loh. Cuma kasih Bapa aja. betul. Selain kasih Bapa nggak ada. Kalau kasih gembala, kasih pendeta terbatas. Bisa-bisa ya banyak yang kecewa. Jujur Jadi- banyak yang kecewa, Bu. Jadi layannya harus dari kasih hati, kasihnya Tuhan iya, ya. dari kasih Tuhan. Oke. Kadang-kadang saya cuma begini. Kalau dia perempuan, saya bilang, kenapa nak? Saya cuma tanya gitu, dia udah nangis manifest di situ. Saya bilang, kenapa nak? Saya bilang, kenapa nangis? Manifest dah. Jadi ayo gembalanya, diam. Gembalanya itu kadang-kadang itu bikin saya juga agak, ngapain sih? Biarin dia bebas gitu loh. Dia lepas, kalau lepas gembala tuh justru ringan loh kerjaannya. Jadi kita ini sebenarnya bantu gembala ringanin kerjaan. Diam. Ya, ada gereja kayak gitu. Diam ya. Padahal dia lagi manifest loh. Ya. Banyak tempat saya datengin gitu. Iya. Tapi banyak juga ya Bu, maksudnya dari jemaat atau para pengerja itu yang justru kadang-kadang mereka tuh memang malu untuk mengakui kan. Tapi Ya. kalau misalkan saya setuju ya kalau misalkan sampai ibu akhirnya orang-orang ini sudah datang ke ibu dan ibu mengembalikan kepada gembalanya. Oh karena, harus, kan kita iya, bukan gereja betul. dong. Iya, Jadi kita betul. kembaliin ke gembalanya. Tapi kalau dia nggak mau, ya it's okay. Betul. Bu, saya pindah gereja lain. Terserah sudah. Iya. Tapi tetap saya coaching terus ya. Saya pantau terus, namanya saya Bapak Idia gitu loh. Jadi saya punya hubungan sampai hari ini, bahkan ada yang di negara-negara luar, ada di Singapura. Saya punya hubungan sampai hari ini bagus sama mereka. Bu, gimana kabarnya? Selamat Natal ya Bu. Padahal ketemu aja sampai hari ini belum. Malah kita layani karena kasus begitu kan. Jadi saya gembalai dia secara jarak jauh gitu, Oke. secara online. Wow, oke. Saya jadi belajar ya untuk sebagai hamba Tuhan. Disayangi Bu. Amin. Jadi Oke. Ibu nanti sama Pak Paulus sering kan kerjaannya. Yes. Kita peluk dia aja, udah dia selesai, dia kelar dia. Sekalipun, Bu saya udah nana, nggak apa-apa. Saya bilang nggak apa-apa. Emang kenapa Yesus aja terima, kenapa Ibu Ruth tidak terima? Burut, ini ada Iya. pertanyaan ya. Jadi kan ibu punya pengalaman banyak ya tentang Melayani pengidap AIDS. pengidap AIDS dan HIV ini. Nah sebenarnya mereka ini datang dari apakah memang karena mereka tukar-tukar pasangan kah atau memang kayak karena tukar jarum kah tadi yang ibu cerita ya gitu, Iya. atau ada kayaknya banyak juga ya dari LGBT, betul ya Bu ya. Nah itu Banyak. gimana Bu ceritanya? Iya, jadi semuanya yang Ibu Nelly tanya itu memang benar. Ada yang karena jarum suntik, ada yang karena ganti-ganti pasangan, Iya. Ada yang karena pasangan sejenis. Pasangan sejenis. Atau LGBT. Oke. Nah, LGBT pun ya mungkin teman-teman biar tahu, LGBT itu ada yang istilah mereka LGBT original. Oh gitu ya, bedanya apa Bu? Yang original dengan tidak itu original? hanya laki dengan laki. Oke. Itu namanya gay. Nah, tapi kalau yang LGBT, yang L itu lesbian, G-nya gay, B-nya biseksual, lebih banyak yang biseksual ini. Karena biseksual ini kan keluarga, sudah berumah tangga. Jadi bisa ke perempuan dan bisa ke laki-laki. Iya, jadi si laki bisa cari perempuan, perempuan bisa cari laki. Nah itu yang gak original. Itu nggak original. Kalau original itu hanya laki dengan laki. Oke. Nah, untuk Indonesia, penyumbang HIV terbesar, HIV AIDS terbesar adalah dari LGBT. Oke. Sebenarnya yang lebih berbahaya nih yang biseksual. Oke. Oh iya, Ya. karena kan dia dapat dari teman lakinya, nanti dia tularkan ke istrinya, ke anaknya juga bisa kan. Nah, jadi ini banyak nanti
menyebarnya lebih banyak, lebih luas ya. yang biseksual. Wow, kita dapat pemahaman baru ya, dan Iya, ini menyebarnya benar-benar lebih banyak, pengetahuan lebih bahaya. ya. Lebih bahaya Kalau ya. yang original hanya laki dengan laki, hanya mereka berdua kan. Oke. Kalau dia nggak mau nikah kan, dia nggak Betul. mau dengan wanita. Tetapi kalau yang dengan wanita itu lebih berbahaya. Yang bisa dengan Sama wanita yang dan transgender. Oke. T-nya kan transgender. 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 Oke, kita punya pengetahuan baru yang lebih luas lagi ya. Iya. Jadi berbahaya justru yang bisa Yang biseksual. keduanya, yang biseksual Biseksual. ya. Oke. Kita Dan benar-benar untuk harus mungkin butuh yang banyak muda-muda, berdoa ya. anak-anak remaja, jangan coba-coba untuk seks bebas ya. Jadi hidup di dalam kekudusan dan Ya. belajar terbuka sama ibu atau ibu gembala atau konselor di gereja, belajar terbuka sama kakak-kakak yang mungkin lebih rohani gitu ya, supaya bisa terdeteksi lebih dini. Bisa Gitu loh. ditangkap, bisa Permasalahannya apa? dipahami ya. Nah, mungkin kalau sudah terbuka dan lain sebagainya, permasalahannya belum terlalu spesifik, nanti mungkin bisa kerjasama dengan kami. Iya. Terima kasih. Tujuannya untuk mengembalikan jiwa itu kepada Tuhan. hatinya Bapa di surga. Amin. Ya, biar Bapak punya anak banyak. Amin. Wow. Gitu. Ya, memang kita ini memang seperti anak-anak hilang ya, Iya. yang Tuhan pilih untuk kita diadopsi dengan Tuhan ya. Gitu. Biar bagaimanapun kita memang harus betul-betul cari Tuhan dan pengenalan akan Dan saya Tuhan. kalau melayani orang-orang seperti itu Bu ya, HIV, AIDS, LGBT, saya keras. Ya, saya keras melayani Kenapa, mereka. Bu? Supaya mereka tidak balik lagi ke hidup Karena lama dia. kecenderungannya mereka bisa kemungkinan untuk kembali ya. Karena jiwa mereka kan udah tertanam. Oke. Iya, yang namanya seks toys, permainan seks, ya seks yang tidak pada tempatnya. Karena LGBT ini bukan dunia punya. Alkitab sudah bicara Kejadian 19. Jadi sejak dalam Kejadian sudah ada LGBT. Kenapa ada Sodom dan Gomora? Karena sudah terjadi LGBT. Makanya Sodom dan Gomora Tuhan ratakan. Kalau cuma Abraham yang doang nggak cukup. Tuhan kan minta paling dikit tuh 5 atau 10 tuh. 10. Nggak ada 10. Cuma Abraham. Ya udah, selesai Sodom dan Gomora. Dan spirit-spirit itu masih ada kan, ketinggalan di anak-anaknya Lot. Jadilah incest. Nah, kenapa incest terjadi sampai hari ini di dalam keluarga yang saya layani terbaru? Bapak anaknya 12 tahun dihamili sendiri. Oh. Ini baru. Dua orang bapak yang sama, anaknya sama juga usianya 12. Dan datang, bagaimana Bu? Anak ini bisa nggak diadopsi? Semua orang tidak mau. Karena mereka bilang, Bu, kalau hamil di luar nikah kami mau, tapi kalau incest kami nggak berani, Bu. Kutuknya ngeri. Kita benar-benar butuh Iya. kasih karunia Tuhan ya. Butuh kasih karunia. Belas Gitu kasihan loh. Tuhan ya. Iya, tapi saya temukan bapaknya waktu saya melayani di lapas, saya ketemukan bapaknya. Jadi saya ada jadwal di lapas kan. Burut nanti melayani di lapas. Mata kiri saya melihat. Setelah saya tanya sama pengurus, mereka bilang, iya Bu, yang Ibu bilang. Padahal dia nggak unjuk tangan, tidak. Mata kiri saya melihat. Kontak. Karena kan memang kita tahu dia sudah di penjara, masuk di LP. Kan LP itu kan di atas 7 tahun. Gitu. Itu suka dukanya gimana Bu ngalamin dan melayani mereka sebagai Jadi kalau di Yayasan Genta Pro Life ini kami bukan cari kasus tapi kasus cari kami. wow, oke. Jadi kami pergi seminar kan, kasih seminar saya dengan dokter, sekretaris saya dokter. Oke. Jadi saya pergi dengan dokter gantian ya, karena dokter yang aktif itu ada 3, dengan saya gantian satu. Nanti kalau di sekolah ini dokter ini gantian, atau kalau keluar kota kayak ke Papua dokter yang lain lagi gitu loh. Nah jadi kita pergi seminar, umpama di kampus nih. Nah nanti abis itu dapat kasus tuh Bu. Nah kasusnya di sekolah, kampus, itu bukan kasus yang kita pikir wah perselingkuhan, hamil di luar nikah. Ternyata udah AIDS. AIDS bukan HIV lagi, sudah AIDS. Nah nanti saya tanya dari mana kok bisa kamu, dan gini ya habis ke tempat PSK Bu, begitu. Nah itu tidak saya tinggal walaupun mereka tidak seiman dengan kita. Karena kan Pro Life ini kan badan hukumnya HAM. Berarti lebih mengutamakan hak asasi manusia. Jadi kita siapapun dilayani karena jiwa ya. Nah sampai bisa bertobat terima Yesus, ada caranya. Wow. Saya punya trik, Tuhan ajar saya trik. Tuhan kasih hikmat. Ya, dikasih hikmat yang itu sampai akhirnya mereka bisa terima Yesus, lahir baru. Ada yang saya layani 11 tahun 2 minggu melahirkan. Jadi 2 minggu lagi usia 12 tahun sudah melahirkan. Nah kalau misalkan AIDS terus akhirnya dia hamil, itu anaknya gimana ya Bu? Kalau dia virusnya lagi, kalau istilahnya ya virusnya lagi betul-betul ngamuk ya,
atau virusnya lagi meradang begitu, bisa penularan terjadi Ke anaknya. ke anak. Jadi sebenarnya bisa iya bisa enggak ya? Jadi kalau tadi kalau virusnya lagi pingsan, itu bisa tidak nular. Oke. Tapi kalau dia lagi benar-benar on fire, wah bisa nular. Oke. Tapi dari sekian memang lebih banyak nular daripada tidak nular sih. Oke. Mungkin 80%-an lebih nular. Wow, oke. Bu, mau tanya ya, Iya. kesannya kan Ibu kan nih dari pedalaman, dari ilmu-ilmu hitam, terus masuk kepada ini ilmu nyata ya. Kalau Ilmu menurut nyata, saya dunia ini nyata, dunia dunia nyata, nyata. tantangannya nyata Iya. gitu ya. Kan tantangannya berbeda ya jadi ya. Iya. Kalau itu kan nggak kelihatan. Kalau Iya, ini benar-benar jelas-jelas kelihatan dan Iya. karena akibat dosa ya menurut Iya. saya. Jadi boleh nggak Bu, apa yang membuat Ibu terus ada nggak tantangan yang akhirnya Ibu ngerasa bahwa gini, aduh ini yang paling berat, ada yang paling berat yang Ibu layani dari antara mereka kah? Kalau tantangan dalam pelayanan tidak ada. Oke. Saya enjoy. Karena kan saya to the point sama Tuhan. Tuhan, tuh gimana tuh Tuhan? Nah, saya gitu. Itu cepat Bu dijawab. Saya bilang Tuhan itu hebat. Dia jawabnya to the point juga. Nah, tapi yang tantangannya adalah ketika mereka bertobat, kan tentu setan nggak suka dong. Nah, orang yang deket-deket dengan mereka tentu nggak suka sama saya. Oke. Ya seperti di pedalaman saya 40 hari 40 malam di Ini Santai. sama ya? Sama ya kalau Iya. akhirnya mereka terima Tuhan Yesus lah yang akhirnya menjadi tantangan, banyak yang nggak suka dengan itu. Iya, saya pernah mau dibunuh diserempet Bu. Jadi satu waktu saya ditugaskan melayani firman. Nah rupanya firman saya itu kena kepada orang yang lagi berselingkuh. Oke. Rupanya dia nggak terima, dia nggak terima. Dia berupaya untuk ngabisin saya. Yang membuat sampai hari ini saya berani. Bahkan saya tantang tuh setan. Iya, saya bilang gue nggak takut. Kamu pikir gue takut mati? Karena saya udah berulang-ulang mau dimatiin dan Wow. tidak mati. Oke. Jadi saya nggak takut. Mau siapa, mau pejabat, nggak takut. Pejabat suruh tutup kasus, nggak boleh tutup. Akhirnya yang tidurin anak kan meninggal juga HIV/AIDS. Iya, saya diancam. Masukin koran nama saya Bu, ketua pro life Kaltim, tutup itu kasus. Saya bilang nggak, saya nggak akan tutup. Saya bawa ke menteri Oke. pemberdayaan perempuan dan anak, menteri pendidikan. Oke. Waktu saya presentasi mereka nangis. Kok bisa sebegini, Masya Allah katanya. Kok bisa? Lah ini kan fakta ya Pak. Dan akhirnya mereka jadi teman saya sekarang. Ya, mereka gali terus kasusnya Bu. Apalagi gitu. Saya bilang iya. Kalian di belakang meja kan. Kalian tinggal forward dari saya. Saya kan akar rumput. Oh iya saya pegang akar rumput. Nah, ini orang saya jemput orang HIV di rumah kok Bu. Iya. Terus saya apain? Saya anai dia. Karena hanya kasih Yesus yang bisa pulihkan dia. Amin. Nggak ada yang lain. Amin. Sembuh hatinya, kepahitannya, sembuh juga badannya. Amin. Caranya adalah bikin pemulihan. Buat pengakuan dengan orang tua. Mungkin orang tua nggak tahu kalau Mengakui ya. iya, kayak saya tangani LGBT yang sudah HIV, buat pengakuan sama keluarga. Berat, tapi itu obat. Iya. Terjadi ketika dia lakukan itu, dia pulih Bu. Sebenarnya kalau kedokteran nggak mungkin orang HIV/AIDS itu bisa sembuh, tidak bisa. Dokter bilang nggak akan bisa. Tapi Yesus lebih dari dokter kan. Amin. Ya, jadi dia lakukan itu. Dan orang-orang yang AIDS itu, saya bilang datang ke Yesus karena Yesus sayang kamu. Amin. Bu, saya luka kok orang yang begini. Iya, itu kan luarnya. Tapi dalamnya Yesus sayang kamu. Makanya saya sempat ditegur waktu saya layani anak yang meninggal itu, yang udah nanah semua, tinggalkan di kursi konseling nanah, dan dia pergi ke toilet juga membawa itu ya. Sampai saya sedikit agak berantem dengan suami. Suami saya suruh buang kursinya. Nggak mau. Buang itu kursi. Nanti kita semua serumah HIV. Saya bilang bukan begitu cara penularannya. Ribut itu Bu di rumah. Oke. Buang. Enggak. Saya bilang jangan, itu kursi jati. Kan kursinya plastik kayak begini nih. Saya bilang saya ada cara tuh. Saya bilang Tuhan, di gimana nih kursi ini supaya higienis ya. Depan Tuhan tuh kasih ingat saya pernah baca buletin dulu. Jadi kalau mau buang virus itu ya di bandara-bandara itu deterjen, Rinso,
itu kita siram air panas, baru celup kain, baru kita pakai sarung tangan, kita lap itu kursi-kursi yang jok-joknya plastik. Oke. Itu ngebuang bakteri virus. Oke. Gitu. Saya ingat itu, saya pernah baca. Jadi saya ingat, oh iya ya, saya gituin. Baru saya cuci pakai air keran, pakai semprotan selang. Suami saya bilang begini, dah buang aja. Gitu, nggak boleh. Masukin lagi sini, najis, udah macam-macam lah. Gitu loh. Saya bilang, aduh, gimana nih Tuhan? Nih kalau sampai 2 orang AIDS bisa 2 kursi ini hilang nih. Besok kalau ada 3 kursi hilang. Maka dia bilang jangan bawa di sini AIDS-nya. Bisa berantem juga Bu, biar sama-sama pelayanan sudah terima Yesus bisa berantem karena ininya berbeda kan. Iya. Dia kan nggak nangani langsung, saya yang nangani langsung. Jadi kalau saya boleh simpulkan sebenarnya tantangannya adalah suami ya. Iya. Yang dimana mungkin kok ini Nggak mau nih orang-orang yang begitu, nggak mau istri dia. saya pelayanannya ekstrim banget ya. Gitu dia tapi hari ini dia udah mengerti sih. Oke. Udah semakin bertambah dewasa gitu ya, dia udah mengerti sih. Tadinya dia nggak mau. Anak-anak gimana Bu melihat pandangan Anak-anak penunjang. pelayanan ini? Penunjang sekarang. Anak-anak penunjang. Kalau dulu saya waktu di Deborah Ministry itu 80 orang kan. Nah tiba-tiba mari kita penyembahan. Kita ada keyboard, ada apa semua, kita penyembahan. Tiba-tiba udah mulai begini, udah mau muntah-muntah tuh. Anak saya bilang begini, "Mama, plastik?" Iya. Anak saya dari dulu nunjang dua-dua tuh. Mama, plastik. Plastik ya, Mak. Iya. Cepet koran. Iya. Kan mereka mau pelepasan kan. Iya. Jadi rumah saya itu ya penuh muntah, Bu. Gitu. Nah, jadi dari Deborah Ministry itu tiba-tiba ketika saya gabung dengan Prolab bilang gini, kan Ibu Ruth sudah ada pengurusnya 80 itulah pindah jadi pengurusnya Prolab begitu. Jadi udah imigrasi udah nggak cari orang lagi kan. Okay. Walaupun tidak semua akhirnya ada yang nggak terus ikut Prolab sih, tapi sebagian dari situ ada. Cara Tuhan ya, memimpin ya. Oke, Bu, ini dari kesimpulan cerita dan kisah Ibu ini menurut saya pelayanannya memang lain daripada yang lain. Danger, pelayanannya danger. Ya, sebagai hamba Tuhan ya menurut saya Tuhan menuntun Ibu itu pelayanan yang lain yang mungkin banyak hamba Tuhan juga belum tentu mau melakukan itu ya Bu ya. Dan karena ini sesuatu yang menurut saya tidak terlihat tapi Tuhan tunjukkan buat Ibu Ruth ya. Ibu, oke, boleh nggak Bu untuk yang terakhir ya Bu ya? Banyak sekali di luar sana mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang mungkin bergumul ya dalam pelayanannya gitu ya, dalam banyak menerima tantangan dan sebagainya. Boleh nggak Bu kasih pesan ya? Pesannya? Yang mungkin kalau tadi kan Ibu ngerasa bahwa pelayanan tantangannya apa? Saya udah nggak takut mati gitu ya, karena ini semuanya untuk Tuhan. Karena gitu saya diserempet sama sisi itu, jadi dia habis perjamuan, jadi saya WL pada waktu itu. Nah kursi itu ada berapa baris gini ya, 100, 200, 300, 400, 500 lah, 5 baris, 100. Saya duduk paling ujung. Rupanya dia punya bagian tuh kasih perjamuan tuh harusnya di situ, tapi dia ke saya. Jadi kayak ingat nggak waktu Yudas dengan Yesus, kan udah niat tuh, abis lo nanti gue matiin tuh. Dia kasih perjamuannya ke saya. Baru teman saya gini, kok arahnya ke sini? Gitu, saya nggak tahu, kayak gitu kan. Ke saya WL, biasanya gembala saya tuh suka kalau saya WL pas perjamuan lah, pagi, ibadah pagi, Ibu Ruth aja gitu. Udah pulang itu rupanya dibikin sepi semua orang. Dia gas mobil. Nah, saya punya tim singer 4 orang dari 5 dengan saya. Jadi yang 3 udah nyebrang. Saya sama yang 1 tuh. Jadi Ibu tahu siapa yang mau nabrak Ibu? Tahu. Wow, oke. Kalau saya bilang, kalau saya sudah di Prolab pada saat itu, saya bisa masukkan dia ke KUHP 341, 343, 3424, 344, pembunuhan berencana seperti Daud. Iya. Tapi saya nggak punya daya untuk membalas. Tapi ketika saya lepaskan pengampunan, saya nggak pernah diajar Tuhan mengutuk orang. Yang saya balas adalah aku lepaskan belas kasihan buat dia, Tuhan. Dan memberikan pengampunan. Iya, dan pengampunan. Jadi dia serempet saya, teman saya lihat saya udah ditabrak. Tapi 1 hari sebelumnya, saya sudah serempet motor. Saya Tapi mau Ibu nyebrang. selalu dilepaskan ya dari kecelakaan itu ya? Selalu dilepaskan. Selalu dilepaskan, dan saya terlempar 3 meter dari teman saya. Tuhan, jadi saya jalan di bibir jalan, ini saya, ini teman saya, ini saya pinggiran trotoar. Saya terlempar 3 meter. Tiba-tiba teman saya yang 3 itu nyebrang lagi. Dia angkat saya, dia bilang, "Loh Ibu Ruth, kenapa di sini?" Saya bilang, "Loh saya juga bingung kenapa saya di sini. Saya nggak tahu." Tapi mereka bilang, "Ibu tadi diserempet loh rambutnya, hus." Gitu. "Kamu lihat?" "Iya, tapi nggak tahu." Tapi saya tahu. Wow, oke. Begitu. Bu, bolehlah kasih pesan sedikit. Pesan ya buat para pelayan pendengar, pelayan Tuhan juga boleh. Khususnya mungkin bagi pelayan ya, bagi pelayan ya
siapapun mereka tetap terima itu jiwa. Setuju. Yang terakhir saya ketemuin LGBT, akhirnya sampai saya baptis. Karena sudah terminal. Dokter udah bilang pulang aja dari RSPAD, kamu udah tinggal tunggu. Udah. Waktunya. Terus selalu Tuhan bawa saya pelayanan itu, saya mau bilang pada semua pelayan ya jangan ditolak. Kecuali si HIV AIDS itu yang karena sudah parah, tapi selalu sampai hari ini orang-orang itu nggak meninggal. Karena selalu Tuhan bilang bahwa kuasaku akan kunyatakan kemuliaan buat orang itu. Melalui orang itu. Melalui orang itu nggak mati. Sampai hari ini. Wow. Banyak yang cancer tenggorokan, cancer rahim. Ya. Kadang-kadang saya suka tanya, kamu mau mati atau mau hidup? Saya tanya. Bu, saya mau umur panjang. Ya bilang sama Tuhan. Ya itu, umur panjang, nggak mati sampai hari ini. Akhirnya pulih keluarganya, begitu. Dikasih kesempatan untuk Ya, karena yang suaminya udah terbaik. tinggalin dia kan. Gitu. Jadi saya mau bilang bahwa pelayanan saya sebenarnya sih lebih ke banyak pelayanan sisa-sisa, Bu. Yang orang tidak mau, Iya. tapi Ibu lakukan. Karena si Tapi AIDS Tuhan yang kasih kemampuan ya. si AIDS yang meninggal itu, dia dipesan sama gembalanya jangan bilang ya kamu beribadah di sini. Nanti kalau mereka tahu gereja saya nggak ada orang mau ibadah karena ada orang AIDS di sini. Nah, saya mau koreksi nih, kalau umpama dapat teman-teman yang nonton podcast ini dapat seperti itu, jangan diterima tuh jiwa. Karena mahkotanya beda. Harus diterima maksudnya. Jangan Diterima, ditolak ya. Jangan ditolak. Kalau takut, kalau belum mengerti, nggak apa-apa, nanti bisa hubungin Pro-Life. Ada caranya. Ada edukasinya Ada dan ada edukasinya, penjelasannya sebetulnya. ya, Oke, benar. nanti kapan-kapan kita buat ya Ibu ya. Boleh, Oke, boleh. siap. Boleh. Terima kasih Ibu Ruth Terima atas kasih kembali. kisahnya dengan banyak karya Tuhan, kekuatan dan hikmat Tuhan yang saya bisa dapatkan dari apa yang Ibu jalankan dalam melayani Tuhan ya di dalam kehidupan Ibu. Ya. Terima kasih Terima sudah kasih mampir kembali. di podcast GMCC. Ya, terima Oleh kasih sebab kembali. itu, sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di narasumber yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Terima kasih.